نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الدين rahimani rahimakumullah jami'an, pendengar Radio Gema Madinah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang ke-105. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hammad an Ayyub an Muhammad an Ibn Abi Bakrah an Abi Bakrah dzukira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa inna dima'akum wa amwalakum qala Muhammad وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ألا يبلغ الشاهد منكم الغائب وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ألا هل بلغت مرتين. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, telah diberitakan kepada kami dari Abdullah Ibn Abdul Wahhab, beliau berkata, telah diberitakan kepada kami dari Hammad meriwayatkan dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ibn Abi Bakrah, dan dari Abi Bakrah disebutkan oleh Nabi SAW, beliau berkata, kata Nabi SAW, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, ya, dan kehormatan kalian haram, ya, atas kalian. Sebagaimana haramnya hari ini, pada bulan ini, hendaklah orang yang hadir dari kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa kana Muhammad yaqul, dan berkata Muhammad ibn Sirin, telah benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kana dzalika ala hal ballagtu, ya, dan Nabi SAW pun, ya, mengulanginya ala hal ballagtu 2 kali, ya. Bukankah sudah aku sampaikan, kata Nabi, bukankah sudah aku sampaikan. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Gema Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan hadis ini, dan ini diulang oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dengan jalur yang lain, ya, dengan jalur lain, ya. Adapun penjelasan matan hadis ini sudah, ya, kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di sini, ya, Abdullah bin Abdul Wahhab, ya, rawi hadis ini adalah rawi yang thiqah. Ya, kemudian Hammad di sini adalah Hammad ibn Zaid, ya. Ini juga rawi yang thiqah, ya. Ayyub, ya, Ayyub di sini adalah Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani, ya. Ini juga rawi yang terpercaya. Muhammad, ya, di dalam sanad ini adalah Muhammad ibn Sirin, ya, Muhammad ibnu Sirin, ya. Kemudian Ibn Abi Bakrah, ya, nama beliau adalah Muhammad. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, ya. Ibnu Abi Bakrah nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Abi Bakrah, ya. Dan bapak beliau namanya adalah Abu Bakrah, ya, Abu Bakrah. Dan semuanya ini adalah rawi-rawi yang terpercaya, ya, dari awal sampai akhir rawi-rawi yang terpercaya, ya. Dan, ya, hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, tidak diragukan kesahihannya, ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dan hadis ini, ya, sangat banyak jalurnya. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Kata Imam Bukhari, bab itsmi man kadzaba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab dosa barang siapa berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala, ya, memberikan bab yang baru, yaitu di dalam masalah kitabul ilmu ini adalah bab dosa, ya, dosa bagi orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membawakan ada sekitar 4 hadis, ya, 4 hadis yang berbicara tentang hadis yang sama.
Saya bacakan keempat hadisnya, nanti langsung saya jelaskan ya, karena hadisnya sama. Ya. Berkata Imam Bukhari, haddatsana Ali bin al-Ja'ad, ya, telah diberitakan kepada kami dari Ali bin al-Ja'ad. Beliau berkata, akhbarana Syu'bah, diberitakan kepada kami dari Syu'bah. Qal akhbarani Mansur, telah diberitakan kepada kami dari Mansur. Beliau berkata, sami'tu Rib'i ibn Hirash yaqul, aku mendengar Rib'i ibn Hirash berkata, sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berdusta atasku. Barang siapa yang berdusta atasku, maka tempatnya adalah di neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Kemudian Imam Bukhari juga setelahnya membawakan hadis yang sama. Beliau mengatakan, haddatsana Abdul Walid, telah diberitakan kepada kami dari Abdul Walid. Qala haddatsana Syu'bah, ya, telah diberitakan kepada kami dari Syu'bah, an Jami' ibn Shaddad, dari Jami' ibn Shaddad, an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi, dari Amir ibn Abdullah ibn Zubair, dari bapaknya. Qal qultu li Zubair, beliau berkata, kata beliau, saya berkata kepada Zubair, inni la asma'uka tuhaddis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddits fulan wa fulan. Sesungguhnya aku, ya, tidak mendengarmu, ya, menceritakan, ya, memberitakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu sebagaimana dihadiskan atau diberitakan oleh si fulan. Qal amma inni lam ufarikhu walakin sami'tuhu yaqul. Ya, adapun aku, kata beliau, lam ufarikhu, sesungguhnya aku, kata beliau, saya tidak pernah berpisah dari Nabi SAW. Ya, kata Zubair, saya sungguhnya tidak pernah, ya, berpisah dari Nabi SAW. Ya, walakin sami'tuhu yaqul, tetapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa, kata Nabi SAW, berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Ya. Kemudian hadis berikutnya juga hadis yang sama. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Ma'mar, telah diberitakan kepada kami dari Abu Ma'mar. Haddatsana Abdul Waris, telah diberitakan kepada kami dari Abdul Waris. An Abdul Aziz, ya, dari Abdul Aziz, beliau berkata, qala Anas, ya, berkata Anas, innahu la yamna'uni an uhadditsakum hadisan katsiran anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya, kata Anas, tidaklah menghalangiku untuk memberitakan kepada kalian hadis yang banyak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Kemudian hadis yang keempat, hadis yang sama, kata Imam Bukhari, haddatsana Maqi ibn Ibrahim, telah diberitakan kepada kami dari Maqi ibn Ibrahim. Beliau berkata, haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid, telah diberitakan kepada kami dari Yazid ibn Abi Ubaid, an Salamah, dari Salamah. Beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengatakan, ya, atasku, ya, yang mana aku tidak pernah mengatakannya, kata Nabi sallallahu, maka siapkanlah tempatnya di neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 4 hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala tentang dosa orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja. Para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, seseorang, ya, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meriwayatkan hadis yang mana hadis tersebut tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia riwayatkan, ya, dia riwayatkan hadis tersebut, ya, bahwasanya ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah, ya, berkata, ya, atau Nabi SAW, ya, tidak pernah berkata tentang perkataan tersebut, tetapi dia nisbatkan kepada Nabi SAW dengan sengaja, maka kata Nabi SAW, sediakan tempatnya di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya
berdusta atas nama Nabi SAW merupakan dosa besar. Jangankan itu, dusta saja sudah dosa besar. Apalagi seseorang berdusta atas nama Nabi SAW, maka hukumnya sama. Ya, seseorang berdusta atas nama Nabi atau berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seseorang kalau dia berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala, maka sama dia berdusta dengan Nabi SAW. Dan dosa berdusta atas Allah dan berdusta atas nama Nabi SAW bukan seperti seseorang berdusta dengan orang lain. Ya, kalau saya misalnya berdusta atas nama si fulan, maka ini lebih ringan dosanya ketimbang saya berdusta atas Allah Subhanahu Wa Taala dan atas Nabi SAW. Kenapa? Karena seorang berdusta atas Allah, atas Nabi SAW, maka di sini dia akan mengatakan atau menimbulkan hukum syar'i. Ya. Seseorang mengatakan, ya, meriwayatkan hadis, kemudian dia katakan ini datang dari Nabi SAW, maka konsekuensinya dari hadis ini adalah menimbulkan hukum syar'i baru. Hukum syar'i, ya syar'i yang baru, yang mana hukum ini tidak pernah dikatakan oleh Nabi SAW, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkannya. Maka kita seolah-olah mengadakan syariat baru ketika seorang berdusta atas nama Nabi SAW. Makanya dusta atas nama Nabi itu berbeda dosanya dengan dusta dengan yang lainnya. Kalau berdusta atas nama Nabi SAW, maka ini dustanya sangat besar dosanya. Sangat besar dosanya. Makanya diancam pelakunya dengan siksa api neraka. Diancam pelakunya dengan siksa api neraka. Ya. Dan kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya, ya, seseorang yang diancam dengan api neraka, maka dia adalah murtakib al-kabirah, ya. Orang tersebut melakukan dosa besar, dan Ahlussunnah meyakini, ya, pelaku dosa besar, ya, itu diancam dengan api neraka. Tetapi di hari kiamat kelak, maka itu semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengadab orang ini sesuai dengan kadar dosanya, maka Allah akan adab dia, dimasukkan ke neraka, dicuci di neraka sampai dosanya hilang, baru dimasukkan ke dalam surga. Ataukah Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat kelak, ya, mengampuni orang-orang ini, ya, diampuni orang-orang tersebut atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada asalnya orang yang melakukan dosa besar maka diancam dengan api neraka. Ya, dan di akhirat dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, berdusta, ya, di dalam atas nama Nabi SAW tidak dikenal. Ya, dusta itu tidak dikenal pada masa jahiliyah. Ya, orang jahiliyah walaupun mereka memiliki banyak akhlak yang tercela, tetapi di antara mereka ada akhlak yang terpuji. Ya, bahwasanya tidak dikenal dusta itu pada masa jahiliyah. Ya, orang Arab dahulu, ya, walaupun mereka, ya, banyak hal-hal, ya, perkara yang menyimpang, ya, tetapi di antara kebaikan mereka tidak pernah berdusta, ya, tidak pernah berdusta, ya. Dan dusta itu, ya, terjadi dusta, ya, di dalam agama Islam itu terjadi setelah masa sahabat, ya, setelah masa sahabat. Sebagian ulama mengatakan di akhir-akhir masa sahabat muncullah sebagian orang berdusta, ya, muncullah sebagian orang berdusta. Makanya awal penelitian ilmu hadis, ya, orang mulai meneliti sanad, ya, maka di awal-awal atau di akhir-akhir masa sahabat Nabi SAW, ya, di akhir-akhir masa sahabat Nabi SAW, ya, karena pada dulunya tidak dikenal dusta di dalam agama, ya, tidak dikenal dusta dalam agama. Dan salah satu sebab, ya, kenapa sebagian orang berdusta atas nama Nabi SAW, ada sebagian orang karena kejahilannya dia. Kejahilan dia ingin mengajak manusia kepada kebaikan. Ya, mengajak manusia kepada kebaikan agar manusia rajin beribadah. Kemudian dia tulis, ya, hadis-hadis, ya, yang mengajak manusia kepada ibadah. Padahal hadis ini bukan dari perkataan Nabi SAW. Dan ini terjadi. Di antaranya terkenal ada seorang yang zuhud, ya, ahli zuhud pada zamannya adalah Nuh ibn Abi Maryam. Nuh ibn Abi Maryam. Nuh ibn Abi Maryam ini adalah seorang wadda'in, ya, seorang pemalsu hadis, ya. Tetapi dia seorang yang sangat zuhud sekali.
Ya, dia ahli ibadah, sangat zuhud. Tetapi dia wadda', ya, pemalsu hadis. Kenapa? Ya, dia selalu ya menulis ya tentang hadis-hadis fadhailul Quran. Maka hadis-hadis palsu dari fadhailul Quran sering datang dari jalurnya Nuh ibn Abi Maryam. Ya. Ya, jadi Nuh ibn Abi Maryam ini terkenal dia memasukkan hadis tentang keutamaan ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya dia menulis keutamaan misalnya dari surah Al-Baqarah. Ya, barang siapa membaca surah Al-Baqarah maka pahalanya sekian-sekian. Ya. Kemudian dia juga menulis barang siapa membaca surah Ali Imran maka pahalanya sekian-sekian. Ya. Ditanya Nuh bin Abi Maryam, ditanya oleh para ulama hadis, ya, dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Apakah kamu mendengarnya dari Nabi SAW? Saya tidak mendengarnya, kata dia. Terus, kenapa kamu palsukan hadis ini? Kata dia, saya melihat ketika manusia banyak meninggalkan membaca Al-Quran, mereka lebih condong disibukkan dengan fikihnya Abi Hanifah. Mereka disibukkan dengan membaca Al-Maghazi, ya, tentang sejarah-sejarah peperangan punyanya Ibnu Ishaq. Kata Nuh Nabi Maryam, saya melihat banyak manusia dipalingkan daripada membaca Al-Quran. Maka saya taruh fadilah-fadilah ini agar manusia kembali membaca Al-Quran. Niatnya baik, ya, tetapi ini tidak benar, ya, dan ini tidak dibenarkan. Kenapa? Karena dia menimbulkan hukum syar'i, dan ini dosanya sangat besar. Ya, dosanya sangat besar. Makanya ada sebagian kelompok yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut dengan istilah Al-Karamiyah. Ya. Kelompok Al-Karamiyah ini membolehkan berdusta atas nama Nabi SAW. Membolehkan berdusta atas Nabi SAW untuk kebaikan, untuk agama Islam. Ya. Kemudian mereka mentakwil hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, dengan sengaja, maka sediakan tempatnya di neraka. Mereka mentakwil hadis ini, maksud hadis ini adalah ancaman orang yang berdusta atas nama Nabi. Ya, berdusta bukan untuk kebaikan, tetapi kalau dia berdusta lahu untuk kepentingan Islam, maka itu diperbolehkan. Ya, orang dia seperti yang dilakukan oleh Nuh ibn Abi Maryam tadi. Dia berdusta memasukkan hadis-hadis agar orang kembali membaca Al-Quran, ya, kembali membaca Al-Quranul Karim. Maka kata mereka ini diperbolehkan. Tentu saja ini perkataan yang sangat batil. Ya, perkataan yang sangat batil. Karena hadis Nabi SAW umum, ya. Mau berdusta untuk Nabi atau tidak untuk Nabi, maka semuanya adalah diharamkan. Karena dia menumbuhkan hukum baru di dalam agama. Maka mensyariatkan sebuah syariat yang tidak Allah syariatkan, maka ini sangat besar dosanya. Dan orang yang meyakini bolehnya berdusta atau halalnya berdusta atas nama Nabi SAW, maka ini tidak hanya dosa besar saja, maka ini adalah perbuatan kufur. Ya, seseorang meyakini halal boleh berdusta atas nama Nabi SAW, boleh seseorang berdusta di dalam agama, dia meyakini tersebut, maka ini dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ini perbuatan kufur. Ya, ini perbuatan kufur, maka tidak boleh. Ya. Dan ahlul hadis, ya, menjelaskan bahwasanya sebuah hadis, ya, dinilai hadis itu palsu, ya, dinilai hadis itu adalah hadis palsu ketika, ya, diketahui rawinya, ya, pernah berdusta, entah itu, ya, dia pernah memasukkan hadis, ya, walaupun satu kali, ya, dia pernah berdusta yang memasukkan hadis misalnya, walaupun satu kali, maka dicap orang ini adalah pendusta. Maka setiap dia meriwayatkan hadis dikatakan wadda', ya, pendusta. Atau dia sering berdusta dalam pembicaraannya setiap hari. Ya, ketika bicara sama temannya dusta, bohong. Ketika dia ngomong sama tetangganya dia bohong. Ya, sering berdusta dalam setiap harinya. Maka orang ini dalam ilmu hadis ketika dia meriwayatkan hadis, maka dikatakan hadisnya adalah hadis matruk atau hadis palsu. Ya. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan semacam ini dengan sengaja maka diancam dengan ini. Terus bagaimana kalau seandainya dia tidak tahu? Ya, dia tidak tahu, Ustaz, saya ini tidak tahu ini ternyata hadis palsu. Saya bukan ahli hadis, ya. Saya bukan orang yang pakar dalam ilmu hadis, tetapi saya dapat di medsos saya sebarkan. Saya dapat di grup WA saya sebarkan, ya. Dan ternyata subhanallah saya tidak tahu ini adalah hadis palsu. Maka
Kalau Anda tidak tahu itu hadis palsu kemudian Anda sebarkan, maka kewajiban Anda setelah Anda tahu, Anda menjelaskan kepada orang yang Anda sebarkan tersebut bahwasanya ini adalah hadis palsu. Maka tidak boleh Anda diam, berlepas diri, ya. Maka ini hati-hati ya. Orang ketika bermedsos jangan asal nge-share, ya, jangan asal share. Maka diteliti dulu, ya, ditanya dulu ini benar apa tidak, ya. Jangan sampai nanti ya masuk dalam seseorang ya menyebarkan hadis palsu. Apalagi dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, barang siapa berdusta atas namaku dan dia tahu ini ada sesuatu yang dusta, maka kata bisa dia bahwa dia ada salah satu dari orang yang berdusta tersebut. Ya. Maka ya seseorang hendaknya ketika dia menerima khabar hendaknya dia hati-hati. Ya. Baik itu hadis palsu ataupun hadis lemah. Makanya para ulama terdahulu, ya mereka mempunyai istilah. Ya, ketika mereka tidak tahu hukum hadis ini, mereka meriwayatkan dengan sighah tamrid. Sighah tamrid itu seperti seorang mengatakan ruya, diriwayatkan. Yaitu disebutkan sighah tamrid. Artinya diriwayatkan, dia tidak orang ahlul hadis. Kalau ada ulama mengatakan ruya wa hukiya, itu menunjukkan bahwasanya penulisnya ya tidak meyakini hadis itu sahih. Tidak mengetahui hadis itu sahih ataukah lemah. Jadi tidak mengetahui. Maka ya orang dulu ketika dia tidak mengetahui hadis ini adalah hadis yang sahih, maka mereka melakukan dengan model periwayatan semacam itu. Diriwayatkan, disebutkan, ya, dikatakan, ya, semacam itu. Bukan mereka mengatakan Nabi SAW berbicara, tapi mereka mengatakan dikatakan, disebutkan, diriwayatkan, semacam itu. Ya. Tetapi zaman sekarang karena orang begitu jauhnya dari ilmu agama, orang kadang-kadang tidak paham. Dengan kita mengatakan diriwayatkan, disebutkan, diistilahkan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia orang tidak paham, maka harus dijelaskan. Kalau Anda tidak tahu hukumnya, Anda mengatakan bahwasanya ini diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, dan saya tidak mengetahui hukumnya, apakah ini sahih atau adakah hadis ini hadis lemah, ya. Maka jangan seseorang mencomot hadis kemudian dia kata, sedangkan dia tidak tahu hukumnya, maka ya seseorang jangan dia mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kalau seandainya dia tidak tahu atau ragu, maka dijelaskan kepada umat, ya, kepada umat. Karena ini adalah amanah ilmiah yang harus disampaikan, ya, yang harus disampaikan. Kemudian ya para ulama ya menjelaskan bahwasanya seseorang ya yang berdusta ya atas nama Nabi SAW, ya, orang yang berdusta atas nama Nabi SAW, maka dosanya dosa yang sangat besar. Dan dusta itu kata para ulama bertingkat-tingkat. Berdusta atas nama Nabi berbeda dengan berdusta atas nama manusia. Sebab itu pula kata para ulama, berdusta atas nama ulama. Seseorang menisbatkan perkataan kepada para ulama sedangkan para ulama tersebut tidak mengatakannya. Ya, tidak mengatakannya, maka tidak boleh juga seseorang berdusta atas nama para ulama, ya. Dan ini sebagian ahlul ilm memasukkan ini termasuk juga dusta atas nama Nabi. Ya, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya. Maka tidak boleh, sama hukumnya seperti dia berdusta atas nama Nabi SAW. Ketika ulama tersebut tidak mengatakan sesuatu, kemudian Anda nisbatkan kepada mereka berkata sesuatu, maka ini adalah termasuk seorang berdusta atas nama Nabi SAW. Ala kulli hal, maka seseorang kalau seandainya dia dengan sengaja melakukan demikian, maka dia terancam dengan hadis ini. Tapi kalau seandainya dia tidak sengaja, maka dia tidak termasuk ancaman di dalam hadis ini. Tetapi kewajiban dia setelah dia mengetahui, dia menjelaskan kepada orang-orang yang dia kasih tahu, yang orang-orang yang dia share hadis tersebut, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah atau hadis yang palsu ketika dia mengetahui setelahnya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya, ya. Haddatsana Musa qal haddatsana Abu Awanah an Abi Hasin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal tasammu bismi wa la taktanu bikunyati wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatamassalu fi surati wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, telah diberitakan kepada kami dari Musa. Musa berkata,
telah diberitakan kepada kami dari Abu Awanah. Abu Awanah meriwayatkan dari Abi Hasin. Abi Hasin meriwayatkan dari Abi Saleh. Abi Saleh meriwayatkan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallam, berikanlah nama, kata Nabi sallam, tasammu, silahkan kalian memberikan nama dengan sesuai dengan namaku. Wala taqtanu bi kunyati, dan janganlah kalian memberikan kunyah seperti kunyahku. Ya. Wa man ra'ani fil manam, barang siapa yang melihatku, kata Nabi sallam, di dalam mimpinya, faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamassalu fi surati, sesungguhnya syaitan, kata Nabi sallam, tidak bisa menyerupai dalam bentukku. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka sediakan tempatnya di neraka. Ya. Hadis ini, ya, Nabi SAW, ya, di dalam hadis ini pertama, Nabi SAW melarang seseorang, ya, memberikan kunyah seperti kunyah Nabi SAW. Ya, kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Kunyah Nabi SAW adalah Abul Qasim. Maka Nabi SAW melarang seseorang memberikan kunyah seperti kunyah beliau. Tetapi beliau membolehkan seseorang memberikan nama seperti nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Maka boleh seseorang memberikan nama seperti nama Nabi SAW. Adapun berkunyah seperti kunyah Nabi SAW, maka ini dilarang. Para ulama memahami larangan ini dengan memiliki dua makna. Pertama, kata para ulama, larangan ini kalau seandainya namanya Muhammad, kunyahnya Abdul Qasim. Ya, sehingga nanti larangan ini ditujukan bagi orang yang namanya Muhammad, kemudian namanya kunyahnya juga Abdul Qasim. Menggabungkan antara nama dengan kunyah. Kunyah itu adalah seseorang yang digelari awalnya adalah dengan Abu, ya, atau dengan Ummu misalnya. Kalau laki-laki misalnya Abu Jabir, ya, atau Abu Jabir saya, atau misalnya Abu Hudzaifah misalnya, atau Abu Abdullah misalnya, ya. Maka itu kunyah. Adapun, ya, seseorang memberikan nama seperti nama Nabi SAW, maka tidak ada masalah. Kata para ulama, menggabungkan nama Nabi dengan kunyahnya beliau ini yang tidak boleh dalam hadis ini. Sebagian ulama tidak. Larangan ini khusus seseorang memberikan kunyah saja. Walaupun namanya beda, tapi kunyahnya seperti kunyah Nabi SAW, maka ini tidak boleh. Misalnya namanya Abdullah, kunyahnya adalah Abul Qasim. Maka ini kata para ulama tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena pernah pada suatu hari ada seseorang Arabi, ya, memanggil orang. Dia mengatakan, "Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim." Kemudian orang ini pun, ya, kemudian Nabi pun ketika mendengar orang yang menyebut Abul Qasim, Nabi menoleh. Ya, ternyata Arabi ini tidak memaksudkan Nabi SAW, tapi maksudkan adalah orang lain. Kemudian Nabi pun mengatakan hadis ini. Kata Nabi SAW, silahkan kalian memberi nama dengan namaku, tapi jangan memberikan kunyah sesuai dengan kunyahku. Kata para ulama, larangan ini khusus hanya kunyah. Ya. Ketika dia kunyahnya tidak boleh sama dengan kunyahnya Nabi SAW. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang paling kuat. Ya. Tidak boleh seseorang memberikan kunyah seperti kunyah Nabi SAW. Permasalahannya, apakah larangan ini masih berlaku ketika Nabi SAW sudah meninggal? Ya, ulama terjadi perselisihan. Apakah larangan ini berlaku? Ya, Nabi SAW sudah meninggal, apakah masih tidak boleh seseorang memberikan kunyah seperti kunyahnya Nabi SAW? Ataukah boleh? Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah larangan ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, tidak boleh para sahabat, ya, orang-orang pada saat itu memberikan kunyah seperti kunyah Nabi SAW, agar tidak ada di sini kesamaran, ya, agar di sini tidak ada kesamaran, ya, sehingga kalau ada orang ada kunyahnya seperti kunyah Nabi, maka orang akan bingung, ya, Abdul Qasim yang mana, ya, Abdul Qasim siapa, ya. Maka kata para ulama, ketika Nabi meninggal tidak ada larangan, ya, semacam ini. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, para sahabat, ya, di antara mereka ada kunyahnya Abdul Qasim. Iya, ketika Nabi SAW meninggal, di antara sahabat ada kunyahnya Abdul Qasim. Karena sebab pelarangan itu sudah tidak ada. Ya, sebab pelarangan itu tidak ada. Oleh karenanya, setelah Nabi SAW meninggal, maka seseorang boleh,
dia memberikan kunyah dengan kunyah Abul Qasim. Kemudian Nabi SAW mengatakan di sini, wa man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melihatku di waktu mimpi, maka dia sungguh telah melihatku. Taib. Apakah mungkin orang zaman sekarang bisa melihat Nabi SAW dalam mimpi? Mungkin. Ya, mungkin. Dan syaitan tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Bentuk aslinya tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tetapi harus diingat, setan betul tidak bisa dia menyerupai Nabi dalam bentuk aslinya. Tetapi dia bisa mengaku saya Nabi, kata dia. Ya, setan bisa jadi datang dalam mimpi seseorang, dia mengaku adalah seorang Nabi, tapi dia tidak datang dalam bentuk wujud asli Nabi SAW. Mungkin datang dia dalam bentuk wujud orang Afrika misalnya, atau bentuknya orang Eropa misalnya. Ya, kalau orang, makanya ini penting. Orang belajar sifat fisik Nabi SAW. Nah, masalahnya kadang-kadang ada sebagian orang mengaku melihat Nabi, tapi kadang dia tidak tahu sifat fisik Nabi SAW. Ini masalah. Ya, maka orang harus tahu sifat fisik Nabi SAW, sehingga kalau seandainya dia melihat sesuatu dalam mimpi, melihat Nabi SAW, maka ketika sifat fisik itu sama yang di kitab tersebut, apa yang dia dilihat dalam mimpinya, maka itulah Rasulullah SAW. Ya, maka di antara sifat fisik yang disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW itu berjenggot. Ya, kalau antum melihat ada dalam mimpi mengaku Nabi tidak berjenggot, maka itu bukan Nabi, jelas. Ya, dia tidak berjenggot kemudian datang, maka itu bukan Nabi. Kemudian di antara sifat fisik Nabi SAW disebutkan bahwasanya beliau tidak tinggi dan tidak pendek, badan beliau pertengahan. Ya, dan kulit beliau adalah putih kemerahan. Ya, maka ini di antara sifat-sifat fisik Nabi SAW. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyebutkan secara khusus sifat fisik Nabi SAW secara detail. Beliau punya kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ini kitab yang khusus membahas tentang sifat fisik Nabi SAW dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z. Kitab ini khusus membahas fisik Nabi SAW. Kemudian, apakah seseorang melihat Nabi SAW dalam mimpinya, kalau seandainya benar dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya, itu menunjukkan seorang itu orang yang istimewa? Ya. Apakah jika seseorang melihat Nabi SAW dalam mimpinya, apakah orang tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi? Maka jawabannya tidak mesti. Ya, jawabannya tidak mesti. Ya, kalau seandainya orang tersebut orang yang istiqamah, ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, kemudian dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya, dalam bentuk aslinya, itu menunjukkan keutamaan orang tersebut. Tetapi jika seandainya orang tersebut ahlul maksiyah, kemudian dia melihat Nabi SAW dalam bentuk aslinya, maka tidak menunjukkan keutamaan orang tersebut. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang-orang munafikin, orang-orang Yahudi tidak hanya sekedar melihat Nabi dalam mimpi, mereka bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ya, mereka melihat langsung dengan Nabi SAW di masa hidupnya, tapi tidak menunjukkan keutamaan bagi mereka. Ya, kalau seandainya mereka tidak masuk Islam, kalau mereka masih dalam keadaan kufur, tidak menunjukkan keistimewaan bagi mereka. Seperti itu pula orang ahlu maksiyah, ketika dia melihat Nabi SAW, tidak menunjukkan keistimewaan bagi orang tersebut. Ya, ini harus dipahami. Ya, kadang-kadang orang salah paham dalam masalah melihat mimpi. Maka dilihat kondisi orang yang melihat ini. Kalau seandainya dia orang yang saleh, orang yang bertakwa, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, ketika dia melihat Nabi SAW dalam mimpinya, maka ini menunjukkan kedudukan orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika seandainya dia orang maksiat, kemudian dia melihat Nabi SAW, maka itu tidak menunjukkan keutamaan bagi orang tersebut. Kemudian seseorang ketika melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka hukum syar'i itu tidak bisa diambil dalam mimpi. Ya, kalau ada seseorang mengatakan saya bertemu dengan Nabi SAW, kemudian Nabi menyuruh ini, maka ini tidak boleh. Ya, karena hukum agama Islam itu tidak diambil dalam mimpi. Ya, karena Islam itu sudah sempurna, maka tidak bisa diambil hukum itu dalam mimpi. Makanya di antara kritikan para ulama, ulama hadis, ketika ada zaman dulu, dan ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah taala. Ada orang, zaman dulu ada sebagian ahli hadis, sebagian rawi itu mereka mensahihkan hadis dengan melihat mimpi.
ketika mereka ya bermimpi hadis ini bertanya dengan Nabi SAW, ini sahih apa enggak wahai Rasulullah, ya, apakah ini perkataan pian ataukah kada? Maka para ulama tidak bisa mengambil perkataan ini, ya, karena mimpi itu tidak bisa diambil sebuah hukum syar'i. Tetap saja seorang secara ilmiah ketika dia mensahihkan hadis, melemahkan hadis, menghasankan hadis, maka pakai metode ilmiah, ya, tidak bisa pakai seseorang melihat dalam mimpinya kemudian ini hadis ini hasan atau hadis ini lemah, maka harus pakai metode ilmiah yang diajarkan oleh para ulama hadis, ya. Maka dalam mimpi itu tidak bisa seseorang mengambil sebuah hukum syar'i, ya, tidak bisa diambil hukum syar'i dalam mimpi, ya. Atau seseorang, atau kita misalnya dalam mimpi ketemu bapak kita dalam mimpi, kemudian kata bapaknya, nang, aku semalam ada berwasiat, ya, harta warisan tuh asan si anak yatim ini lah misalnya. Kemudian kita katakan kepada ahli waris, tadi malam aku bermimpi abah, bahwasanya abah berwasiat ternyata harta ini ada dikasihkan kepada anak yatim. Kita katakan ini wasiat tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Karena dalam mimpi tersebut tidak bisa diambil hukum syar'i, tidak bisa diambil hukum syar'i. Ya, oleh karena itu kata para ulama, mimpi itu tidak membuahkan hukum syar'i. Kemudian di sini di akhir hadis, ya, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sengaja maka sediakan tempatnya di neraka. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Izinkan Ana Ustaz untuk membacakan satu pertanyaan saja Ustaz pada kesempatan sore hari ini. Pertanyaan yang menarik Ustaz. Ustaz izin bertanya, di grup WhatsApp seringkali disebar doa-doa yang ditulis dengan bahasa Indonesia dengan keterangan motivasi. Contohnya Ustaz, bagikan postingan ini kepada 7 orang maka kamu akan mendapatkan demikian. Apakah ini termasuk berdusta atas nama Nabi Ustaz? Syukron Ustaz. Iya. Kalau dia sebutkan dapatnya apa dulu? Kalau dia mengatakan dapat pahala sekian, maka ini jelas ini berdusta. Tidak ada hadis semacam itu. Ya. Dan ya tidak ada zaman Nabi juga, ini menunjukkan ya bentuk palsunya ini ya. Tidak ada WhatsApp pada zaman Nabi SAW. Kalau bagikan nge-share dapat pahala sekian 7 orang, ya ini tidak ada ya pada zaman Nabi SAW semacam ini. Ini jelas ya menunjukkan palsunya, batilnya hal-hal semacam ini. Maka ya saya ini sekarang ini masih saya lagi dalam masyru' ya, proyek ya. Lagi saya tulis ini ya, waktu kosong itu mengumpulkan hadis-hadis ya yang bersebaran di medsos ya, yang saya kumpulkan, yang saya pantau di sebagian Facebook orang ya. Kemudian saya kumpulkan ya, dan ingin saya jadikan sebuah buku ya, hadis-hadis yang tidak ada dasarnya ya, tidak ada sumbernya dari Nabi SAW, dan itu sering dipakai ya, entah itu pada musim-musim tertentu ya, entah pada musim Ramadan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ya saya dimudahkan untuk menjadikannya jadi sebuah buku ya. Wallahu a'lam.